Bang, coba bahas tentang Yamamoto Shigekuni Genryusei. Oke, mari kita bahas. Dalam pembahasan ini hanya akan mengambil 10 poin dari begitu banyak poin yang berkaitan dengan Genryusei Yamamoto sang mantan Shotaicho. Tentu ada beberapa atau bahkan banyak poin-poin dalam manga, anime, atau novel yang tidak masuk ke video kali ini. Pertama, nama aslinya Yamamoto Shigekuni, namun karena satu bekas goresan luka di kepalanya, dia dipanggil Eijisei oleh Choujiro Sasakibe muda. Panggilan itu sangat tidak disukai Yamamoto. Namun karena hubungan mereka yang semakin dekat seiring berjalannya waktu, maka Yamamoto memutuskan untuk memanggil dirinya dengan nama Gen Ryusei. Yamamoto memiliki dua bekas luka di dahinya sehingga membentuk huruf X atau bersilang. Satu lagi bekas luka yang sejajar dengan mata kanannya itu didapatkan dari serangan Bankai Sasakibe di masa lampau. Saat itu Yamamoto menantang Sasakibe untuk menggunakan hasil latihan Bankai milik Sasakibe untuk mengalahkan dirinya. Dan di momen inilah Yamamoto mendapatkan luka kedua di dahinya. Berbicara luka, Yamamoto juga harus kehilangan lengan kirinya saat berhadapan dengan Sosuke Aizen di kota Karakura palsu. Sampai arc TYBW, sampai melawan Yubaba, Yamamoto bertarung tanpa lengan kirinya. Kedua, sekitar 2000 tahun yang lalu, Yamamoto mendirikan Gote 13 dan dia menjadi pemimpin pasukan Gote 13 atau dikenal sebagai Shotaicho. Dia termasuk ke dalam kelompok Kapten Gote 13 generasi pertama. Ketiga, usianya sekitar 2100 tahun, tinggi badan 168 cm dengan berat badan 52 kg dan 21 Januari sebagai ulang tahunnya. Pertama kali muncul dalam manga chapter 81 atau episode 24 dalam versi animenya. Keempat, beginilah penampilan Yamamoto ketika muda dan ketika masa tuanya. Saat muda, kumisnya panjang lebat, alis dan rambutnya masih hitam. Sedangkan di masa tuanya, alis, kumis, dan jenggot panjangnya berwarna putih, serta kepalanya sudah tidak ada rambutnya, namun memiliki dua bekas luka di dahinya yang menyilang. Selain itu, Yamamoto membawa tongkat kayu yang di dalamnya berisi Zanbakuto miliknya. Kelima, Yamamoto memiliki dua murid kesayangan, yaitu Shunsui Kyoraku dan Jushiro Okitake. Yamamoto berhasil mendidik mereka berdua hingga akhirnya menjadi Shinigami kuat dan mencapai posisi Kapten Divisi Gote 13. Kyoraku menjadi Kapten Divisi 8 dan Okitake menjadi Kapten Divisi 13. Keenam, Gen Ryusei Yamamoto selalu muncul dalam 4 movie Bleach yang telah rilis, walaupun kemunculannya hanya sebentar. Namun dalam Bleach live action yang dirilis tahun 2018, sosok Gen Ryusei Yamamoto tidak dimunculkan karena memang mengambil latar belakang di dunia manusia. Kalian juga dapat memainkan Yamamoto dalam Bleach game berjudul Brave Souls. Ketujuh, Yamamoto pernah dikalahkan holo level Ajukas. Saat masa awal pembentukan Soul Society, ada satu holo Ajukas yang sangat kuat sampai Baragan menghormatinya. Mereka berdua sepakat untuk tidak saling mengusik satu sama lain. Saat itu Shinigami belum bisa mengakses Zanpakuto. Holo ini menyerang Soul Society dan berhasil mengalahkan Gen Ryusei Yamamoto. Bahkan holo ini hampir melahap Soul King sebelum akhirnya dikalahkan Ichibe Hyosube, dan dengan Ichimonji, Hyosube menghapus nama holo tersebut. Oetsumi Maya kemudian menyegel holo tersebut ke dalam sebuah Zanpakuto, dan dengan kekuatan Shirafude Ichimonji, Ichibe mengubah nama holo tersebut menjadi Ikomiki Domoe. Ya, inilah holo yang mengalahkan Yamamoto sesuai yang ada dalam novel Bleach berjudul CF-YOW. Kedelapan, Yamamoto memiliki Zanpakuto bernama Ryujin Chaka dalam mode Shike. Ini merupakan Zanpakuto tipe elemen api, yang merupakan elemen api tertua dan terkuat di Soul Society. Saat Shike diaktifkan, Zanpakuto tidak mengalami perubahan bentuk, hanya bila Zanpakuto diselimuti oleh api. Api Ryujin Chaka sangatlah panas, seperti mampu menghabisi Stanritero Driscoll versi dengan sekali tebasan. Yamamoto memiliki beberapa teknik Shike yang sangat kuat dan memiliki daya hancur yang kuat, seperti teknik Joukaku Enjo, membuat kurungan api yang mengurung Aizen, Tousen, dan Ichimaru di pertempuran kota Karakura palsu dalam chapter 316. Nedagiri, Yamamoto menggunakan Zanpakuto dengan sekali tebas untuk membelah lawan menjadi dua bagian. Selanjutnya, Yamamoto mengayunkan Zanpakutonya dan menghasilkan efek tebasan kobaran api yang membakar targetnya. Teknik ini pernah ditunjukkan saat menghadapi Aion dalam chapter 338 dan Tres Bestias dalam chapter 339. Enetsu Jikoku menciptakan sekitar 7 atau lebih pilar api yang sangat panas untuk memperangkap lawan. Namun api ini dapat menghabisi lawan bahkan Yamamoto juga, seperti yang dijelaskan dalam chapter 339 saat Yamamoto melawan Aizen. Kesembilan, Zankano Tachi merupakan nama Zanpakuto Yamamoto dalam mode Bankai. Muncul pertama kali dalam manga chapter 506 saat menghadapi Yubaba palsu. Saat diaktifkan, kobaran api di bilas Zanpakuto diserap oleh Zanpakuto tersebut dan api tersebut pergi ke ujung bilas Zanpakuto. Semua menjadi sunyi, semua air atau benda cair di area jangkauannya
lama-kelamaan menguap dan mengering karena penggunaan Zanka no Tachi seperti menciptakan gelombang panas yang menghilangkan kelembapan. Kapten Jushiro Ukitake bahkan merasakan tenggorokannya menjadi kering. Kapten Kyoraku dan Kapten Unohana juga merasakan efek Bankai Yamamoto. Fukutaicho Isane merasakan kulitnya mengering. Pengguna Bankai Zanka no Tachi yang terlalu lama bisa memusnahkan Soul Society. Untuk Zanpakuto, saat Zanka no Tachi diaktifkan, Gageng dan Suba tidak mengalami perubahan. Yang berubah bila Zanpakutonya. Bila Zanpakuto menjadi seperti hangus terbakar dengan nyala atau percikan api kecil di beberapa titik di sepanjang bilahnya, termasuk kepulan asap muncul dari bila Zanpakuto. Zanka no Tachi memiliki 4 teknik utama: Zanka no Tachi Higashi, Kyokujitsujin, Zanka no Tachi Nishi, Sanjitsu Gokui, Zanka no Tachi Minami, Kaka Jumanokushi Daisojin, dan Zanka no Tachi Kita Tenchi Kaijin. Ke-10, Yamamoto tewas di tangan Yohaba, sang Raja Quincy di invasi pertama Quincy ke Soul Society. Yohaba mengirim salah satu Stand Ridder-nya untuk meniru fisiknya untuk melawan Yamamoto. Setelah Yamamoto mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menguras tenaganya, Yohaba yang asli datang. Yohaba mencuri Bankai milik Yamamoto dan tidak lama langsung menghabisi Yamamoto. Dari awal, Yohaba melarang Stand Ridder yang meniru dirinya untuk mencuri Bankai milik Yamamoto. Yamamoto benar-benar telah lenyap dan Gote 13 kehilangan pemimpin atau Sotaicho. Padahal sekitar 1000 tahun yang lalu, Yamamoto memimpin pasukan Gote 13, generasi pertama berhasil mengalahkan Yohaba dan pasukan Quincy-nya. Pasukan Quincy benar-benar dibuat babak belur dan kehilangan begitu banyak pasukannya. Satu kesalahan Yamamoto, saat itu dia tidak berhasil menghabisi Yohaba, sang Raja Quincy.